Hukum ke-24. Berperanlah sebagai seorang penghuni istana yang sempurna. Pertimbangan. Seorang penghuni istana yang sempurna bertumbuh subur di dunia di mana segalanya berkisar seputar kekuasaan dan keterampilan politik. Ia telah menguasai seni berbicara secara implisit. Ia menyanjung, menyerah kepada superior, dan memaksakan kekuasaan kepada orang lain dengan cara paling implisit dan anggun. Pelajarilah dan terapkan hukum-hukum seni menyanjung, maka tidak akan ada batasan yang bisa Anda capai untuk naik jabatan. Kalangan istana merupakan fakta tentang sifat dasar manusia, bahwa struktur sebuah kalangan istana terbentuk dari kekuasaan. Di masa lalu, kalangan istana berkumpul di sekeliling sang penguasa dan memiliki banyak fungsi. Selain membuat si penguasa senang, hal ini merupakan cara untuk memperkuat hierarki kerajaan kaum bangsawan dan golongan kelas atas dan menjaga agar golongan bangsawan menjadi bawahan penguasa dan dekat dengan penguasa, supaya si penguasa bisa tetap mengawasi mereka. Kalangan istana melayani si penguasa dalam banyak cara, tetapi terutama memuliakan si penguasa dan menyediakan dunia mikrokosmik yang harus berusaha menyenangkan hatinya. Menjadi seorang penghuni istana adalah permainan yang berbahaya. Seorang petualang Arab abad 19 yang pergi ke istana Darfur, daerah yang sekarang disebut Sudan, melaporkan bahwa para penghuni istana di sana harus melakukan apapun yang dilakukan sang sultan. Jika sang sultan terluka, mereka harus terluka dengan cara yang sama. Jika sang sultan jatuh dari kudanya saat berburu, mereka juga harus jatuh dari kuda. Peniruan seperti ini muncul di berbagai istana di seluruh pelosok dunia. Yang lebih berbahaya adalah membuat si penguasa tidak senang. Satu langkah saja bisa mengakibatkan Anda mati atau diasingkan. Penghuni istana yang sukses harus bertindak sangat hati-hati, menyenangkan hati penguasa, namun tidak terlalu menyenangkan hatinya, bersikap patuh, namun entah bagaimana membedakan dirinya dari anggota istana lain, tetapi juga tidak pernah menonjolkan dirinya sedemikian rupa, sehingga si penguasa merasa tidak aman. Para penghuni istana yang hebat sepanjang sejarah telah menguasai ilmu memanipulasi orang lain. Mereka membuat sang raja merasa lebih hebat. Mereka membuat semua orang lain merasa takut akan kekuasaan mereka. Mereka adalah penyihir penampilan yang mengetahui bahwa sebagian besar hal di istana dinilai dari penampilannya. Para penghuni istana yang baik, murah hati, dan sopan, agresi mereka terselubung dan tidak langsung. Sebagai penguasa kata-kata, mereka tak pernah berbicara lebih dari yang perlu mereka lakukan dan memanfaatkan pujian atau penghinaan tersembunyi dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah magnet kesenangan. Orang lain ingin berada di dekat mereka karena mereka tahu cara menyenangkan hati, namun mereka tidak menjilat atau mempermalukan diri sendiri. Para penghuni istana yang hebat menjadi favorit sang raja dan menikmati keuntungan dari posisi tersebut. Akhirnya, mereka lebih berkuasa daripada si penguasa, karena mereka adalah penyihir penimbun pengaruh. Banyak orang zaman sekarang menganggap kehidupan istana sebagai sisa-sisa kehidupan masa lalu, keanehan sejarah. Menurut Machiavelli, mereka beranggapan bahwa seolah manusia telah mengubah urutan gerakan dan kekuasaan langit, matahari, dan elemen-elemen alam. Sekarang ketiganya berbeda dari aturan yang berlaku di zaman kuno. Mungkin sekarang tidak ada lagi Raja Matahari, tetapi masih ada cukup banyak orang yang merasa yakin bahwa matahari berputar di sekeliling mereka. Istana raja mungkin bisa dikatakan sudah menghilang, atau setidaknya kehilangan kekuasaannya. Tetapi istana dan para penghuni istana tetap ada, karena kekuasaan tetap ada. Mungkin seorang penghuni istana sekarang jarang diminta jatuh dari seekor kuda, tetapi hukum yang memerintah politik istana tetap tak lekang oleh waktu, seperti hukum kekuasaan. Karena itu, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari para penghuni istana yang hebat di masa lalu, maupun di masa kini. 2 ekor anjing. Barbos, anjing penjaga yang setia yang melayani tuannya dengan penuh semangat, kebetulan melihat kenalan lamanya, Jojo. Anjing kecil berbulu ikal yang sedang duduk di jendela di atas sebuah bantal empuk. Setelah mendekatinya dengan kasih sayang, seperti seorang anak kepada orang tuanya, ia menangis dengan emosional. Dan di sana, di bawah jendela, ia melolong sedih sambil menggoyang-goyangkan ekornya dan melompat-lompat. Jenis kehidupan macam apa yang kau jalani sekarang, Jojotka? Sejak Tuan membawamu ke dalam mansionnya, kau pasti ingat kan bahwa dulu kita amat sering menderita kelaparan di halaman. Bagaimana pelayanan yang kau nikmati sekarang?
Menggembar-gemborkan keberuntungan baikku merupakan dosa, jawab Jojotka. Tuanku tak kunjung puas menyenangkan hatiku. Aku hidup di tengah kekayaan dan kecukupan, dan aku makan dan minum dari wadah perak. Aku bermain-main dengan tuanku, dan jika aku capek, aku beristirahat di atas karpet atau di atas sofa empuk. Bagaimana kehidupanmu? Aku, sahut Barbos sambil membiarkan ekornya menggantung ke bawah bagaikan sebuah pecut dan menundukkan kepala. Aku hidup seperti dulu. Aku menderita karena kedinginan dan kelaparan. Dan di sini selagi menjaga rumah tuanku, aku terpaksa tidur di dekat dinding dan basah kuyup saat kehujanan. Dan jika aku menggonggong pada saat yang salah, aku pasti dipecut. Tetapi bagaimana mungkin kau, Jojo, yang amat kecil dan lemah disukai oleh tuan, sedangkan aku berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hati tuanku. Namun usiaku sia-sia belaka. Apa sih yang telah kau lakukan? Apa yang telah kulakukan? Pertanyaan itu bagus, jawab Jojo dengan nada mengejek. Aku berjalan dengan kedua kaki belakangku. Fables, Ivan Krylov, 1768 sampai 1844. Bersikap sopan merupakan tindakan bijak. Karena itu, bersikap kasar merupakan tindakan bodoh. Menciptakan musuh akibat sikap tidak sopan yang tidak perlu dilakukan dan secara sengaja merupakan tindakan gila, sama seperti membakar rumah Anda sendiri. Kesopanan bagaikan suatu aset yang dinyatakan sebagai koin palsu. Jadi, bersikap pelit dalam menggunakan koin itu merupakan tindakan konyol. Seorang manusia yang bijak pasti bermurah hati saat menunjukkan kesopanan. Lilin, suatu zat yang pada dasarnya keras dan rapuh, bisa menjadi lembek dengan pengerahan sedikit kehangatan. Jadi lilin itu bisa dibentuk sesuai keinginan Anda. Dengan cara yang sama, dengan bersikap sopan dan ramah, Anda bisa membuat orang lain mudah dibentuk dan patuh. Meskipun mereka cenderung mengumpat dan bersikap kasar. Karena itu, kesopanan bagi manusia bagaikan kehangatan bagi lilin. Arthur Schopenhauer, 1788 sampai 1860. Hukum politik istana. Hindarilah sikap sok pamer. Membanggakan diri sendiri atau memancing terlalu banyak perhatian kepada tindakan-tindakan Anda tidak pernah menjadi tindakan yang bijaksana. Semakin sering Anda membicarakan tentang perbuatan Anda, semakin besar pula kecurigaan orang lain kepada Anda. Anda juga akan memancing cukup banyak iri hati di antara kalangan Anda untuk memancing pengkhianatan dan kelicikan. Berhati-hatilah sekali saat Anda menggembar-gemborkan prestasi Anda dan senantiasalah lebih sering bicarakan orang lain daripada diri Anda sendiri. Kerendahan hati secara umum lebih disukai. Praktikan sikap acuh. Jangan pernah terlihat seolah Anda bekerja terlalu keras. Bakat Anda harus terlihat mengalir secara alami dan mudah, sehingga orang lain menganggap Anda seorang jenius, alih-alih seorang workaholic. Bahkan ketika sesuatu menuntut pengerahan kerja keras Anda, buatlah seolah usaha itu mudah dilakukan. Orang lain lebih memilih tidak menyadari darah dan keringat Anda yang bercucuran, karena menunjukkan hal ini merupakan satu bentuk lain sikap sok pamer. Lebih baik mereka mengagumi betapa anggun Anda mencapai prestasi Anda, alih-alih bertanya-tanya mengapa Anda mengerahkan kerja keras seperti itu untuk mencapainya. Menyanjung secara hemat. Mungkin sepertinya atasan Anda tidak pernah merasa cukup menerima sanjungan, tetapi terlalu banyak hal baik pun bahkan akan membuat hal itu kehilangan nilainya. Menyanjung secara royal juga bisa memancing kecurigaan rekan-rekan kerja Anda. Belajarlah menyanjung secara tidak langsung, misalnya dengan mengurangi makna kontribusi Anda sendiri untuk membuat atasan Anda tampak lebih baik. Aturlah siasat agar Anda diperhatikan. Ada satu paradoks, Anda tak bisa menonjolkan diri Anda dengan terlalu terang-terangan, namun Anda juga harus membuat orang lain menyadari keberadaan Anda. Di Istana Louis ke-14, siapapun yang Raja putuskan untuk perhatikan langsung naik pesat dalam hierarki pejabat istana. Anda tidak mungkin mendapat peluang naik jabatan jika si penguasa tidak menyadari keberadaan Anda di tengah-tengah banyaknya penghuni istana lain. Tugas ini membutuhkan penguasaan banyak seni. Pada dasarnya, seringkali yang dibutuhkan hanyalah persoalan diperhatikan secara harafiah. Karena itu, perhatikanlah penampilan fisik Anda dan temukan cara untuk menciptakan gaya dan image yang menonjol. Menonjol secara samar-samar. Ubah gaya dan bahasa Anda sesuai gaya dan bahasa orang yang Anda hadapi.
keyakinan yang palsu tentang kesetaraan, gagasan bahwa berbicara dan bertindak sama kepada semua orang, apapun posisi mereka, entah bagaimana membuat Anda menjadi teladan peradaban, merupakan kesalahan besar. Orang-orang yang posisinya lebih rendah dari Anda akan menganggap tindakan itu sebagai semacam sikap merendahkan mereka, dan dugaan mereka benar. Sedangkan orang-orang yang posisinya lebih tinggi dari Anda akan merasa tersinggung, meskipun mungkin mereka tidak mengakuinya. Anda harus mengubah gaya dan cara bicara Anda agar sesuai dengan setiap orang yang Anda hadapi. Tindakan ini bukan berbohong, melainkan berakting. Dan akting adalah sejenis seni, bukan bakat dari Tuhan. Pelajarilah seni tersebut. Hal ini juga berlaku bagi beragam budaya yang ditemukan di istana modern. Jangan pernah menduga bahwa kriteria tindak tanduk dan penilaian Anda bersifat universal. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan satu budaya baru bukan hanya merupakan puncak tindakan barbar, tetapi juga akan membuat Anda rugi. Jangan pernah menjadi pembawa berita buruk. Sang raja membunuh kurir yang membawa berita buruk. Teori ini klise, tetapi mengandung kebenaran tertentu. Anda harus berjuang keras dan bila perlu berbohong dan menipu, guna memastikan agar beban pembawa berita buruk jatuh ke tangan rekan kerja Anda dan tidak pernah jatuh ke tangan Anda. Bawa berita baik saja, maka kehadiran Anda akan membuat atasan Anda lega. Jangan pernah bersikap ramah dan akrab dengan atasan Anda. Atasan Anda tidak menginginkan seorang bawahan sebagai seorang sahabat. Jangan pernah dekati dia dengan murah hati dan ramah, atau bersikap seolah kalian bersahabat akrab. Itu hak prerogatif atasan Anda. Jika atasan Anda memilih menghadapi Anda dengan level seperti itu, tunjukkan keakraban dengan waspada. Jika hal ini tidak terjadi, berusahalah bersikap sebaliknya dan perjelas jarak di antara kalian. Jangan pernah mengkritik langsung atasan Anda. Hal ini mungkin sudah jelas, tetapi sering muncul kejadian di mana sejenis kritik perlu Anda berikan. Tidak mengatakan apa-apa atau tidak memberi nasihat apapun akan membuat Anda menghadapi jenis resiko lain. Namun demikian, Anda harus belajar memberikan nasihat dan kritik secara tidak langsung, sebaik mungkin dan sesopan mungkin. Berpikirlah 2 kali atau 3 kali sebelum memutuskan bahwa Anda telah cukup mengambil jalan berputar dalam memberi nasihat atau kritik. Berusahalah bersikap amat samar-samar dan lembut. Bersikap hemat dalam meminta bantuan dari atasan Anda. Tidak ada apapun yang lebih membuat seorang atasan kesal ketimbang terpaksa menolak permintaan seseorang. Hal itu memancing perasaan bersalah dan kebencian. Mintalah bantuan sejarang mungkin dan ketahuilah kapan Anda harus berhenti. Alih-alih menjadikan diri Anda si pemohon, senantiasa lebih baik bagi Anda jika Anda berhak menerima bantuan, supaya si penguasa menganugerahkan bantuan itu dengan penuh kesediaan. Yang terpenting adalah hal ini, jangan minta bantuan atas nama orang lain, apalagi atas nama seorang teman. Jangan pernah bercanda tentang penampilan atau selera. Sikap jenaka dan lihai serta ceria adalah kualitas yang penting bagi seorang penghuni istana yang baik. Dan ada kalanya ketidaksopanan pantas ditunjukkan dan tampak menarik. Tetapi hindarilah gurauan apapun tentang penampilan atau selera. 2 bidang yang sangat sensitif, terutama bagi orang-orang yang posisinya lebih tinggi daripada Anda. Bahkan, jangan berani-berani mencobanya saat Anda tidak berada di dekat mereka, karena tindakan itu sama dengan menggali kuburan Anda sendiri. Jangan menjadi pengejek istana. Ungkapkanlah kekaguman atas pekerjaan baik orang lain. Jika Anda terus-menerus mengkritik orang-orang yang setara dengan Anda atau bawahan Anda, sebagian kritik itu akan menempel di dalam diri Anda, melayang-layang di atas Anda, bagikan awan kelabu kemanapun Anda pergi. Orang lain pasti mengerang mendengar setiap komentar sinis baru yang Anda lontarkan, dan Anda akan membuat mereka kesal. Dengan mengungkapkan kekaguman yang sedang-sedang saja terhadap prestasi orang lain, Anda akan menarik perhatian orang lain. Kemampuan mengungkapkan perasaan takjub dan heran dan terlihat seolah Anda bersungguh-sungguh adalah bakat langka yang sudah hampir mati, tetapi masih tetap sangat dihargai. Jadilah manusia yang introspektif. Cermin adalah ciptaan yang gaib. Tampaknya Anda pasti berdosa besar terhadap keelokan dan kepantasan. Anda juga membutuhkan cermin bagi tindakan Anda. Kadang cermin ini berasal dari orang lain yang memberitahu apa yang mereka lihat dalam diri Anda. Tetapi metode ini bukan metode yang paling bisa dipercaya.
Anda harus menjadi cermin itu dan melatih pikiran Anda untuk mencoba memandang diri Anda sebagaimana orang lain memandang Anda. Apakah Anda bersikap terlalu menjilat? Apakah Anda berusaha terlalu keras untuk menyenangkan hati orang lain? Apakah sepertinya Anda terlalu menginginkan perhatian dan memberi kesan bahwa Anda akan jatuh? Bersikaplah introspektif tentang diri Anda sendiri, maka Anda akan menghindari segunung kesalahan besar. Kuasailah emosi Anda. Seperti seorang aktor dalam satu drama terkenal, Anda harus belajar menangis dan tertawa, kapanpun sesuai dengan kepantasan situasi. Anda harus bisa menyamarkan amarah dan perasaan frustrasi Anda dan memalsukan perasaan puas dan persetujuan Anda. Anda harus menjadi tuan wajah Anda sendiri. Sebut saja berbohong jika perlu. Tetapi jika Anda memilih tidak memainkan permainan itu dan selalu bersikap jujur dan terang-terangan, jangan mengeluh ketika orang lain menyebut Anda menyebalkan dan arogan. Sesuaikan diri dengan semangat zaman sekarang. Sedikit kebiasaan era yang sudah lampau bisa mempesona asalkan Anda memilih periode setidaknya 20 tahun yang lalu. Memakai busana yang modis 10 tahun lalu merupakan tindakan konyol, kecuali Anda menikmati peran sebagai badut istana. Semangat dan cara pikir Anda harus sesuai dengan zaman, bahkan jika zaman itu mengganggu akal sehat Anda. Namun demikian, jika cara pikir Anda terlalu maju, maka tidak ada seorang pun yang akan memahami Anda. Tidak pernah menjadi ide yang baik jika Anda terlalu menonjol dalam bidang ini. Lebih baik, Anda setidaknya bisa meniru semangat zaman sekarang. Jadilah sumber kesenangan. Hal ini bersifat kritis, merupakan hukum sifat alami manusia yang jelas bahwa kita akan melarikan diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan dan buruk. Sedangkan, pesona dan janji kesenangan akan menarik kita bagaikan ngengat yang tertarik kepada nyala api. Jadikan diri Anda nyala api itu, maka Anda akan naik ke puncak kekuasaan. Karena kehidupan ini pada dasarnya amat syarat hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kesenangan ini amat langka. Anda pasti sangat diperlukan seperti makanan dan minuman. Hal ini mungkin tampak jelas, tetapi sesuatu yang jelas seringkali diabaikan atau tidak dihargai. Ada beragam tingkatan sumber kesenangan. Tidak semua orang bisa memainkan peran orang favorit, karena tidak semua orang diberkati dengan pesona dan kecerdasan. Tetapi kita semua bisa mengendalikan kualitas buruk kita dan menyamarkannya bila perlu. Seorang pria yang mengenal istananya adalah tuan gerak-geriknya. Tatapan matanya dan mimik wajahnya, ia mendalam, tidak bisa diselami. Ia menyembunyikan jasa-jasa buruk, tersenyum kepada musuhnya, mengendalikan perasaan kesalnya, menyamarkan gairahnya, memungkiri kata hatinya, berbicara dan menunjukkan sikap yang bertentangan dengan perasaannya. John de la Bruyere, 1645 sampai 1696. Adegan-adegan kehidupan istana, perbuatan yang menjadi teladan, dan kesalahan-kesalahan fatal. Adegan pertama. Alexander Agung, penakluk daerah Mediterania dan Timur Tengah hingga menuju India, memiliki Aristoteles yang hebat sebagai pembimbing dan mentornya. Dan sepanjang kehidupan singkatnya, ia tetap setia kepada filsafat dan ajaran mentornya. Ia pernah mengeluh kepada Aristoteles bahwa selama kampanye panjangnya tidak ada seorang pun yang bisa ia ajak diskusi tentang persoalan-persoalan filosofis. Aristoteles merespon dengan mengusulkan agar ia mengajak Kallisthenes, mantan murid Aristoteles dan seorang filsuf yang menjanjikan, untuk ikut kampanye berikutnya. Aristoteles telah mengajari Kallisthenes beragam keahlian sebagai seorang penghuni istana, tetapi pemuda itu diam-diam mengejek mereka. Ia meyakini filsafat murni, kata-kata yang tidak dihias, pengungkapan kebenaran murni. Kallisthenes beranggapan bahwa jika Alexander amat suka belajar, ia tidak bisa menyangga seseorang yang hanya mengungkapkan pikirannya saja. Selama salah satu kampanye utama Alexander, Kallisthenes terlalu sering mengungkapkan pikirannya, jadi Alexander menyuruhnya dihukum mati. Interpretasi. Di istana, kejujuran adalah permainan orang bodoh. Jangan pernah terlalu tenggelam dalam pikiran sendiri, sehingga Anda yakin bahwa tuan Anda tertarik mendengar kritik Anda walaupun kritik itu amat akurat. Adegan kedua. Dimulai sejak dinasti Han 2000 tahun yang lalu, para pelajar Cina mengumpulkan serangkaian tulisan yang disebut 21 Histories, biografi resmi setiap dinasti, termasuk beragam kisah, statistik, angka sensus, dan sejarah perang.
Setiap sejarah juga berisi satu bab yang diberi judul peristiwa-peristiwa aneh. Dan dalam bab ini, di antara daftar gempa bumi dan banjir, kadang tiba-tiba muncul gambaran amat aneh. Perwujudan domba berkepala dua, angsa yang terbang mundur, bintang-bintang yang tiba-tiba muncul di beragam bagian langit yang berbeda, dan seterusnya. Gempa-gempa bumi itu bisa ditegaskan sesuai perincian sejarah, tetapi monster-monster dan fenomena alam yang aneh jelas-jelas diselipkan dengan sengaja dan selalu muncul secara berkelompok. Apa arti hal ini? Kaisar Cina dianggap lebih dari seorang pria belaka. Ia dianggap sebagai kekuatan alam. Kerajaannya adalah pusat semesta dan segalanya berpusat di sekitar dirinya. Ia melambangkan kesempurnaan dunia. Mengkritiknya atau salah satu tindakannya dianggap sama dengan mengkritik yang maha suci. Tidak ada seorang pun menteri atau penghuni istana yang berani mendekati kaisar, bahkan untuk mengucapkan kata-kata peringatan yang kurang hati-hati. Tetapi para kaisar bisa berbuat kesalahan, jadi kerajaan mereka amat menderita akibat kesalahan mereka. Menyusupkan penampakan fenomena-fenomena aneh dalam sejarah istana adalah salah satu cara untuk memperingatkan mereka. Sang kaisar membaca kisah tentang angsa yang terbang mundur dan bulan-bulan yang bergerak keluar dari orbitnya dan menyadari bahwa ia sedang diperingatkan. Tindakan-tindakan yang ia lakukan tidak menyeimbangkan semesta dan perlu diubah. Interpretasi. Bagi para anggota istana Cina, cara memberi nasihat kepada kaisar adalah persoalan penting. Selama bertahun-tahun, ribuan anggota istana tewas saat berusaha memperingatkan atau menasihati tuan mereka. Agar bisa aman, kritik mereka harus diberikan secara tidak langsung. Namun, jika kritik mereka diberikan dengan terlalu samar-samar, maka kritik mereka tidak akan dipatuhi. Sejarah-sejarah ini adalah solusi mereka. Jangan kenali siapapun sebagai sumber kritik dan berikan nasihat yang bersifat amat tidak pribadi semampunya, tetapi biarkan sang kaisar memahami keseriusan situasi tersebut. Tuan Anda bukan lagi pusat semesta, tetapi ia tetap membayangkan bahwa segalanya berputar di sekitar dirinya. Ketika Anda mengkritiknya, ia memandang orang yang mengkritiknya, bukan kritik itu sendiri. Layaknya para penghuni istana Cina, Anda harus menemukan cara untuk menghilang di balik peringatan itu. Pergunakanlah simbol-simbol dan metode-metode lain yang tidak langsung untuk melukiskan gambaran tentang masalah-masalah yang akan muncul tanpa mempertaruhkan nyawa Anda. Adegan ketiga. Pada awal karirnya, arsitek Prancis Jules Mansart menerima komisi untuk merancang tambahan-tambahan kecil Istana Versailles bagi Raja Louis ke-14. Untuk setiap tambahan, ia menggambar rancangannya dan memastikan agar rancangan itu mengikuti instruksi Louis dengan seksama. Setelah itu, ia menyajikannya kepada Yang Mulia. Penghuni istana Saint-Simon menggambarkan teknik Mansart dalam menghadapi sang raja. Keahlian khusus adalah menunjukkan kepada sang raja beragam rencana yang sengaja mencakup sesuatu yang tidak sempurna, seringkali berhubungan dengan kebun, yang bukanlah keahlian khusus Mansart. Sang raja, sesuai dugaan Mansart, akan langsung menunjuk masalah itu dan mengusulkan cara memecahkan masalah itu. Dan pada saat itu, Mansart akan berseru keras supaya semua orang bisa mendengar bahwa ia tidak pernah menyadari masalah yang telah ditemukan dan dipecahkan sang raja dengan amat lihai. Ia pun menunjukkan kekagumannya yang berlebihan dengan mengaku bahwa di samping raja, ia hanyalah seorang murid rendahan. Pada usia 30 tahun, setelah menggunakan metode ini berkali-kali, Mansart menerima komisi kerajaan yang bergengsi. Meskipun ia kurang berbakat dan kurang berpengalaman dibandingkan sejumlah desainer Prancis lain, dialah yang mengemban tanggung jawab memperbesar Versailles. Sejak saat itu, ia menjadi arsitek raja. Interpretasi. Saat masih remaja, Mansart sudah menyaksikan begitu banyak seniman kerajaan yang melayani Louis ke-14 kehilangan jabatan mereka bukan karena mereka kurang berbakat, melainkan karena kesalahan sosial yang fatal. Ia bertekad untuk tidak melakukan kesalahan itu. Mansart selalu berusaha membuat Louis merasa lebih baik tentang dirinya sendiri dan memperbesar keangkuhan raja di hadapan sebanyak mungkin orang lain. Jangan pernah bayangkan bahwa yang penting hanyalah keahlian dan bakat saja. Di istana, senisih penghuni istana lebih penting daripada bakatnya. Jangan pernah habiskan terlalu banyak waktu menyelami studi Anda, sehingga Anda menelantarkan keahlian sosial Anda. Keahlian terbesar dari segalanya adalah kemampuan membuat atasan Anda tampak lebih berbakat daripada orang-orang di sekelilingnya. Adegan keempat. Jean-Baptiste Isabey telah menjadi pelukis tidak resmi di istana pada zaman Napoleon.
Selama Kongres Wina pada tahun 1814, setelah Napoleon yang dikalahkan di penjara di Pulau Elba, para peserta pertemuan-pertemuan ini yang nantinya memutuskan nasib Eropa mengundang Isabey untuk mengekalkan peristiwa-peristiwa bersejarah itu dalam satu lukisan kepahlawanan. Ketika Isabey tiba di Wina, Talleyrand, ahli negosiasi utama pihak Prancis, mengunjungi seniman itu. Mengingat perannya dalam pertemuan tersebut, si negarawan menjelaskan bahwa ia berharap bisa digambarkan di tengah-tengah lukisan itu. Isabey menyetujuinya dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, Duke of Wellington, ahli negosiasi utama pihak Inggris, juga mengunjungi Isabey dan kurang lebih mengucapkan hal yang sama seperti yang diucapkan Talleyrand. Isabey yang selalu bersikap sopan setuju bahwa Duke yang hebat itu memang sebaiknya menjadi pusat perhatian. Setelah kembali ke studionya, Isabey merenungkan dilema tersebut. Jika dia membuat salah satu pria itu menjadi pusat perhatian, ia bisa menciptakan keretakan diplomatis dan memicu berbagai jenis kebencian pada saat ketika perdamaian dan kerukunan amatlah genting. Namun demikian, ketika akhirnya lukisan itu dibuka selubungnya, Talleyrand dan Wellington merasa sama-sama terhormat dan puas. Hasil karya itu menggambarkan sebuah aula besar yang dipenuhi diplomat dan politikus dari seluruh pelosok Eropa. Di satu sisi, Duke of Wellington sedang memasuki ruangan dan semua mata tertuju padanya. Dialah pusat perhatian. Sementara itu, di tengah-tengah lukisan, duduklah Talleyrand. Interpretasi. Seringkali amatlah sulit bagi kita untuk memuaskan atasan kita. Tetapi, memuaskan dua tuan sekali tepuk membutuhkan kejeniusan seorang penghuni istana yang hebat. Keadaan yang amat sulit seperti itu lazim muncul dalam kehidupan seorang penghuni istana. Dengan memberikan perhatian kepada seorang tuan, ia membuat tuan lain tidak senang. Anda harus menemukan cara untuk melewati situasi yang seperti buah si malakama ini dengan aman. Kedua tuan itu harus menerima penghormatan mereka. Jangan pernah pancing kebencian seorang tuan dengan menyenangkan hati tuan yang lain dengan kurang hati-hati. Adegan kelima. George Brummel, juga dikenal sebagai Beau Brummel, menjadi terkenal pada akhir tahun 1700-an dengan penampilannya yang amat elegan dan karena ia mempopulerkan gesper sepatu yang segera ditiru oleh semua pria dandy dan penggunaan kata-katanya yang cerdas. Rumahnya di London adalah tempat yang paling modis di kota itu, dan Brummel memiliki wewenang terhadap segala persoalan mengenai mode. Jika ia tidak menyukai alas kaki Anda pasti langsung membuangnya dan membeli alas kaki apapun yang ia kenakan. Ia telah menyempurnakan seni mengikat dasi. Gosip mengatakan bahwa Lord Byron menghabiskan banyak malam di depan cermin untuk mencoba mencari tahu rahasia di balik ikatan dasi Brummel yang sempurna. Salah satu pengagum terbesar Brummel adalah Pangeran Wales yang menganggap dirinya sebagai seorang pemuda yang modis. Setelah menjadi anggota istana sang pangeran dan diberikan uang pensiun kerajaan, Brummel segera menjadi amat yakin dengan wewenangnya sendiri sehingga ia bercanda tentang berat badan sang pangeran dan menyebut tuan rumahnya sebagai Big Ben. Karena kerampingan tubuh adalah kualitas penting seorang pria dandy, kritik ini meluluh lantakkan sang pangeran. Pada acara makan malam sekali waktu, ketika pelayannya berjalan dengan lambat, Brummel berkata kepada sang pangeran, "Tolong bunyikan belnya, Big Ben." Sang pangeran membunyikan belnya, tetapi ketika pelayannya tiba, ia memerintahkan pria itu untuk mengantar Brummel keluar dan tidak boleh mengizinkannya masuk lagi sama sekali. Walaupun tidak disukai oleh sang pangeran, Brummel terus memperlakukan semua orang di sekelilingnya dengan sikap arogan yang sama. Tanpa dukungan Pangeran Wales, ia memiliki utang yang amat besar. Jadi semua orang segera menelantarkannya. Ia meninggal dalam keadaan miskin amat menyedihkan, sendirian dan gila. Interpretasi. Kelihayan Brummel yang hebat adalah salah satu kualitas yang membuat Pangeran Wales menyukainya. Tetapi bahkan Brummel pun, sang wasit cita rasa dan mode, tak bisa meloloskan diri dari hukuman saat melontarkan gurauan tentang sang pangeran. Terutama saat gurauan itu dilontarkan langsung kepadanya. Jangan pernah bergurau tentang kemontokan seseorang, bahkan secara tidak langsung, terutama saat orang itu adalah tuan Anda. Rumah-rumah miskin dalam sejarah dipenuhi orang-orang yang pernah melontarkan gurauan tentang atasan mereka. Adegan ke-6. Paus Urban ke-8 ingin diingat atas keahliannya menulis puisi, yang sayangnya dalam keadaan terbaik pun hanya bersifat rata-rata saja. Pada tahun 1629, Duke Francesco d'Este yang mengetahui keinginan sastra sang paus mengirimkan penyair Fulvio Testi sebagai duta besarnya ke Vatikan.
Salah satu surat Testi kepada Duke mengungkapkan alasan mengapa ia terpilih. Setelah diskusi kita berakhir, aku memberi hormat sebelum pergi, tetapi Yang Mulia memberi sinyal dan berjalan ke kamar tidurnya. Dan setelah mencapai sebuah meja kecil, ia meraih setumpuk kertas dan sambil berpaling kepadaku dengan senyum tersungging di wajahnya, ia berkata, "Kami ingin Yang Mulia mendengarkan sebagian karangan kami." Dan sesungguhnya ia membacakan dua puisi gaya pindar yang sangat panjang. Yang satu memuji Bunda Maria dan yang satunya tentang Kontes Matilde. Kita tidak tahu persis apa pendapat Testi tentang kedua puisi yang amat panjang itu, karena pasti berbahaya baginya untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan, bahkan dalam sepucuk surat. Tetapi ia melanjutkan suratnya. Aku, sesuai suasana tersebut, mengomentari setiap baris dengan pujian yang dibutuhkan. Dan setelah mencium kaki Yang Mulia atas tanda perbuatan baik yang amat tak lazim pembacaan puisi, aku pergi. Berminggu-minggu kemudian, ketika Sang Duk sendiri mengunjungi Paus, ia berhasil mendeklamasikan seluruh syair puisi Paus dan cukup memujinya sehingga si Paus merasa amat girang sehingga sepertinya ia menjadi gila. Interpretasi. Dalam persoalan selera, Anda harus sangat menyanjung atasan Anda. Selera adalah salah satu sisi ego yang paling peka. Jangan pernah meragukan atau mempertanyakan selera atasan Anda. Puisinya sangat maha mulia, baju-bajunya tidak bercela, dan tindak tanduknya adalah teladan bagi semua orang. Adegan ketujuh. Pada suatu sore di Cina kuno, Cao, penguasa Han dari tahun 358 hingga 333 sebelum Masehi, mabuk dan terlelap di kebun istana. Penjaga mahkota istana yang tugas tunggalnya adalah merawat perhiasan kepala si penguasa, melewati kebun itu dan menyadari bahwa tuannya tidur tanpa memakai jaket. Karena udara sudah mulai dingin, si penjaga mahkota menyampirkan jaketnya ke atas tubuh si penguasa, lalu pergi. Ketika Cao terjaga dan melihat jaket itu menutupi tubuhnya, ia bertanya kepada para bawahannya, "Siapa yang menutupi tubuhku dengan jaket?" "Si penjaga mahkota," jawab mereka. Si penguasa langsung memanggil penjaga jaket resminya dan menyuruhnya dihukum karena telah menelantarkan kewajibannya. Ia juga memanggil si penjaga mahkota yang ia hukum pancung. Interpretasi. Jangan melangkah melampaui batasan Anda. Lakukan apa yang ditugaskan kepada Anda sebaik kemampuan Anda dan jangan pernah lakukan lebih dari itu. Beranggapan bahwa dengan melakukan tindakan lebih dari itu berarti bahwa Anda berprestasi lebih baik merupakan kesalahan yang lazim terjadi. Tidak pernah dianggap baik jika Anda terlihat berusaha terlalu keras. Rasanya seolah Anda sedang menutupi suatu kekurangan Anda. Melakukan satu tugas yang tidak diminta hanya membuat orang lain curiga. Jika Anda adalah seorang penjaga mahkota, jadilah seorang penjaga mahkota. Sisihkan energi ekstra Anda untuk saat ketika Anda tidak berada di istana. Adegan ke-8. Pada suatu hari, Fra Filippo Lippi dan beberapa orang temannya pergi berlayar naik sebuah perahu kecil di dekat pelabuhan Ancona. Di sana mereka ditangkap oleh dua perahu mur yang membawa mereka dalam keadaan dirantai ke Barbari, tempat di mana mereka dijual sebagai budak. Selama 18 bulan, Filippo bekerja keras tanpa ada harapan kembali ke Italia. Pada beberapa kesempatan, Filippo melihat pria yang telah membelinya lewat di hadapannya, dan pada suatu hari ia memutuskan membuat sketsa pria ini dengan menggunakan arang yang sudah terpakai dari perapian. Sambil masih dirantai, ia menemukan sebuah dinding putih, di mana ia menggambar sketsa tuannya dengan busana mur sesuai ukuran aslinya. Sang tuan segera mendengar kabar ini, karena tak ada seorang pun yang pernah melihat keahlian menggambar seperti itu sebelumnya di daerah tersebut. Sepertinya keahlian itu seperti suatu mukjizat, berkat dari Tuhan. Gambar itu membuat si tuan amat senang, sehingga ia langsung memberikan kebebasan kepada Filippo dan memperkerjakannya di istananya. Semua pria terkenal di pesisir Barbari datang untuk melihat lukisan berwarna yang menakjubkan itu, yang kemudian dirampungkan oleh Fra Filippo. Dan akhirnya sebagai ucapan terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan kepadanya, Tuan Filippo mengembalikan sang seniman dengan aman ke Italia. Interpretasi. Kita yang bekerja keras bagi orang lain dalam suatu cara pernah ditangkap oleh perompak dan dijual sebagai budak. Tetapi seperti Fra Filippo,
Walaupun pada tingkatan yang lebih rendah, sebagian besar manusia memiliki bakat, talenta, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Berikan Tuhan Anda hadiah sesuai bakat Anda, maka posisi Anda pasti lebih tinggi daripada para penghuni istana lain. Biarkan Tuhan Anda menerima pujian itu bila perlu, karena pujian itu hanya bersifat sementara saja. Manfaatkan dia sebagai batu loncatan. Sebuah cara untuk menunjukkan bakat Anda dan akhirnya membeli kebebasan Anda dari perbudakan. Adegan ke-9. Alfonso pertama dari Aragon pernah memiliki seorang pelayan yang memberitahu raja bahwa kemarin malam ia bermimpi. Alfonso memberinya banyak senjata, kuda, dan baju. Alfonso, seorang pria yang murah hati dan agung, memutuskan bahwa pasti menggelikan jika impian ini diwujudkan. Jadi, ia langsung memberikan semua hadiah ini kepada si pelayan. Tidak lama kemudian, pelayan yang sama mengumumkan kepada Alfonso bahwa ia bermimpi lagi, dan dalam mimpinya kali ini, Alfonso memberinya tumpukan tinggi koin emas. Sang raja tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, jangan percaya mimpi. Mimpimu mendustaimu." Interpretasi. Saat memperlakukan mimpi pertama pelayannya, Alfonso tetap memegang kendali. Dengan mewujudkan mimpinya, ia menunjukkan kekuasaan mirip dewa dengan cara halus dan jenaka. Namun demikian, dalam mimpi kedua, semua aura gaib sudah lenyap. Semua itu hanyalah permainan tipuan buruk yang dilakukan oleh si pelayan. Karena itu, jangan pernah meminta terlalu banyak dan ketahuilah kapan Anda harus berhenti. Memberi yang tepat saat ia menginginkannya dan sesuai keinginannya, dan memberi tanpa didesak adalah hak prerogatif Tuhan Anda. Jangan beri dia peluang untuk menolak permohonan Anda. Lebih baik Anda memperoleh kemurahan hati Tuhan Anda, karena Anda pantas menerimanya, supaya kemurahan hati itu dianugerahkan tanpa Anda perlu memintanya. Adegan ke-10. Pelukis lanskap Inggris yang hebat, G.M.W. Turner, 1775 sampai 1851, terkenal atas penggunaan warnanya yang ia terapkan dengan brilian dan warna-warni yang aneh. Sesungguhnya warna-warni lukisannya amatlah mencolok, sehingga para seniman lain tak pernah ingin hasil karyanya digantung di samping hasil karya Turner. Lukisan-lukisannya pasti membuat segala hal lain di sekelilingnya tampak membosankan. Pelukis Sir Thomas Lawrence pernah mengalami kesialan melihat mahakarya Turner yang berjudul Kolon digantung pada sebuah pameran di antara dua hasil karyanya sendiri. Lawrence mengeluh habis-habisan kepada si pemilik galeri, namun si pemilik galeri tidak memberinya kepuasan apapun. Bagaimanapun, lukisan seseorang harus digantung di samping lukisan Turner. Tetapi Turner mendengar keluhan Lawrence, jadi sebelum pameran itu dibuka, ia mengurangi kecemerlangan langit keemasan dalam lukisan Kolon buatannya, sehingga warna-warninya menjadi membosankan seperti warna-warni dalam hasil karya Lawrence. Seorang teman Turner yang melihat lukisan itu mendekati si seniman dengan mimik kaget. "Apa yang telah kau lakukan pada lukisanmu?" tanyanya. "Well, Lawrence yang malang amat tidak bahagia," jawab Turner. "Dan ini hanya jelaga saja kok. Jelaga ini bisa dihapus usai pameran." Interpretasi. Banyak kekhawatiran seorang penghuni istana berhubungan dengan kekhawatiran sang tuan, karena sebagian besar bahaya berasal dari sang tuan. Namun demikian, merupakan kesalahan besar jika Anda beranggapan bahwa satu-satunya orang yang menentukan nasib Anda hanyalah sang tuan. Orang-orang yang berkedudukan sejajar dengan Anda dan bawahan Anda juga memainkan peran yang integral. Sebuah istana adalah rebusan luas perasaan benci, takut, dan iri hati yang dahsyat. Anda harus menenteramkan hati semua orang yang suatu hari nanti mungkin menyakiti Anda, menghindarkan kebencian dan iri hati mereka dan mengalihkan sikap permusuhan mereka kepada orang lain. Turner, seorang penghuni istana yang terkemuka, tahu bahwa keberuntungan baik dan ketenarannya tergantung dari sesama pelukis lain dan juga para dealer dan penyokongnya. Lebih baik menyamarkan kecemerlangan Anda untuk sementara waktu, alih-alih menderita akibat serangan iri hati. Adegan ke-11. Winston Churchill adalah seorang seniman amatir, dan usai Perang Kedua, lukisan-lukisannya menjadi barang yang dicari oleh para kolektor seni. Penerbit Amerika Henry Luce, sesungguhnya merupakan pencipta majalah Time dan Life, menyimpan salah satu lukisan lanskap Churchill di kantor pribadinya di New York.
Dalam suatu perjalanan ke seluruh pelosok Amerika Serikat sekali waktu, Churchill mengunjungi Luz di kantornya, dan kedua pria itu memandang lukisan itu bersama-sama. Penerbit itu berkata, "Lukisan itu bagus, tetapi kupikir membutuhkan sesuatu di latar depannya, mungkin seekor domba." Luz merasa ngeri ketika sekretaris Churchill menghubungi si penerbit keesokan harinya dan memintanya mengirimkan lukisan itu ke Inggris. Luz menuruti perintahnya dan merasa malu kalau mungkin ia telah menyinggung perasaan sang mantan Perdana Menteri. Namun demikian, beberapa hari kemudian lukisan itu dikirimkan kembali, tetapi diubah sedikit, seekor domba tunggal sekarang sedang merumput dengan damai di latar depan lukisan itu. Interpretasi. Dari segi ketenaran, Churchill lebih terkenal daripada Luz. Tetapi Luz tentunya seorang pria yang berkuasa. Jadi biarlah kita membayangkan bahwa mereka bisa dikatakan sejajar. Namun demikian, apa yang perlu Churchill takuti dari seorang penerbit Amerika? Mengapa ia tunduk kepada kritik seorang penggemar kesenian yang bukan pakar seni? Sebuah istana, dalam kasus ini seluruh dunia diplomat dan negarawan internasional dan juga para jurnalis yang mengisinya adalah tempat yang dipenuhi hubungan kesaling tergantungan. Tidaklah bijak menghina atau menyinggung selera orang-orang yang berkuasa, bahkan jika kedudukan mereka lebih rendah dari atau sejajar dengan Anda. Jika seorang pria sekaliber Churchill sanggup menerima kritik dari seorang pria seperti Luz, ia membuktikan dirinya sebagai seorang penghuni istana yang tidak ada bandingannya. Mungkin perbaikan lukisan yang ia lakukan juga menunjukkan sikap meremehkan tertentu, tetapi ia melakukannya dengan amat samar-samar, sehingga Luz tidak merasa tersinggung sama sekali. Tirulah Churchill, dengarkanlah kritik orang lain, senantiasa lebih bermanfaat bagi Anda untuk berperan sebagai si penghuni istana yang patuh, bahkan saat Anda tidak melayani tuan manapun. Permainan pelik sebagai anggota istana. Satu peringatan. Talleyrand adalah seorang penghuni istana yang sempurna, terutama dalam melayani tuannya Napoleon. Ketika kedua pria itu saling mengenal untuk pertama kalinya, Napoleon pernah berkata sambil berlalu, "Aku akan datang ke rumahmu untuk makan siang kapan-kapan." Talleyrand memiliki sebuah rumah di Auteuil di pinggir kota Paris. "Dengan senang hati aku akan menerima Anda, Mon General," sahut sang menteri. "Dan karena rumahku dekat dengan Bois de Boulogne, Anda bisa bersenang-senang dengan menembak sebentar pada sore hari." "Aku tidak suka menembak," sahut Napoleon. "Tetapi aku suka berburu. Apakah ada babi hutan di Bois de Boulogne?" Napoleon berasal dari Korsika, di mana berburu babi hutan adalah olahraga yang sangat terkenal. Dengan bertanya apakah ada babi hutan di sebuah taman Paris, ia menunjukkan bahwa ia masih udik, hampir ke dusun-dusunan. Namun demikian, Talleyrand tidak tertawa, tetapi ia tidak bisa menolak dorongan mempermainkan pria yang sekarang menjadi tuannya di bidang politik. Meskipun ia tidak berdarah bangsawan, padahal Talleyrand berasal dari keluarga bangsawan tua. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan Napoleon, ia berkata, "Sangat sedikit, Mon General, tetapi aku berani bertaruh bahwa Anda pasti berhasil menemukannya." Jadi diaturlah pertemuan bahwa Napoleon akan tiba di rumah Talleyrand keesokan harinya pada pukul 7 pagi dan menghabiskan pagi hari di sana. Perburuan babi hutan itu akan dilakukan pada sore hari. Sepanjang pagi, sang jenderal yang girang itu tidak membicarakan apa-apa kecuali berburu babi hutan. Sementara itu, diam-diam Talleyrand menyuruh para pelayannya pergi ke pasar, membeli 2 ekor babi hitam yang amat besar dan membawa mereka ke taman yang luas itu. Usai makan siang, para pemburu dan anjing berburu mereka berangkat ke Bois de Boulogne. Setelah melihat sinyal rahasia dari Talleyrand, para pelayan itu membebaskan salah satu babi itu. "Aku melihat seekor babi hutan," Napoleon berseru dengan penuh sukacita, lalu melompat ke atas kudanya untuk mengejarnya. Talleyrand tetap di belakangnya. Membutuhkan waktu setengah jam berputar-putar di taman sebelum babi hutan itu akhirnya tertangkap. Namun demikian, setelah meraih kemenangan, Napoleon didekati oleh salah seorang ajudannya yang mengetahui bahwa makhluk itu tidak mungkin seekor babi hutan dan merasa takut kalau sang jenderal diolok-olok setelah kisah itu tersebar. "Tuan," ia memberitahu Napoleon, "Anda pasti sadar kan bahwa hewan itu bukan seekor babi hutan, melainkan seekor babi biasa." Sambil mencak-mencak, Napoleon langsung memacu kudanya ke rumah Talleyrand. Sepanjang jalan ia sadar bahwa sekarang ia akan menjadi korban banyak lelucon
dan bahwa marah-marah kepada Taliran hanya akan membuatnya tampak lebih konyol. Jadi lebih baik ia menunjukkan selera humornya yang baik. Namun demikian, ia tidak bisa menyembunyikan perasaan tidak senangnya dengan baik. Taliran memutuskan mencoba menghibur ego sang jenderal yang terluka. Ia memberitahu Napoleon agar ia jangan pulang ke Paris terlebih dahulu. Sebaiknya ia pergi berburu lagi di taman. Ada banyak kelinci di sana, dan berburu kelinci adalah kegiatan pelengah waktu favorit Louis ke-16. Taliran bahkan menawarkan membiarkan Napoleon menggunakan satu set pistol yang dulu menjadi milik Louis. Dengan sering-sering menyanjung dan membujuknya, sekali lagi Taliran berhasil merayu Napoleon agar mau berburu. Kelompok itu pergi ke taman itu pada sore hari. Sepanjang jalan, Napoleon memberitahu Taliran, "Aku bukan Louis ke-16, jadi aku tidak akan bisa membunuh seekor kelinci pun." Namun demikian, anehnya sore itu taman itu dipenuhi kelinci. Napoleon membunuh setidaknya 50 ekor kelinci, dan ia yang tadinya marah pun merasa puas. Namun demikian, pada akhir pesta perburuan liarnya, ajudan yang sama mendekatinya dan berbisik di telinganya, "Sesungguhnya Tuan, aku mulai percaya bahwa kelinci-kelinci ini bukan kelinci liar. Aku menduga bahwa kepala Taliran itu telah mempermainkan kita lagi." Dugaan sang ajudan benar. Taliran sesungguhnya memang mengirimkan para pelayannya kembali ke pasar, di mana mereka membeli lusinan kelinci dan kemudian menyuruh mereka dibebaskan di Bois de Boulogne. Napoleon langsung menunggangi kudanya dan memacunya. Kali ini langsung kembali ke Paris. Kemudian ia mengancam Taliran dan memberinya peringatan agar tidak memberitahu seorang pun apa yang telah terjadi. Jika ia menjadi bahan tertawaan seluruh penduduk Paris, Taliran pasti mati. Membutuhkan waktu berbulan-bulan bagi Napoleon untuk bisa mempercayai Taliran lagi, dan ia tidak pernah memaafkannya secara total karena telah mempermalukan dirinya. Interpretasi. Para penghuni istana bagaikan ahli sihir. Mereka memainkan penampilan dengan tipu muslihat dan hanya membiarkan orang-orang di sekitar mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Dengan begitu, banyak tipuan dan manipulasi. Amatlah penting agar Anda mencegah orang lain tidak menyadari trik Anda dan tidak bisa mengetahui tipu daya Anda. Taliran biasanya menjadi penyihir hebat istana, tetapi selain ajudan Napoleon, mungkin ia bisa meloloskan diri secara total dari hukuman dengan menyenangkan hati tuannya dan membuat sang jenderal menjadi korban lelucon. Tetapi keahlian menjadi anggota istana adalah seni yang pelik. Perangkap yang luput dan kesalahan-kesalahan yang tak sengaja dibuat bisa merusak trik-trik terbaik Anda. Jangan pernah mengambil resiko tertangkap basah saat melakukan siasat tertentu. Jangan pernah biarkan orang lain mengetahui alat-alat tipuan Anda. Jika kejadian itu terjadi, Anda yang tadinya dianggap orang lain sebagai seorang anggota istana yang berkelakuan baik akan dianggap sebagai seorang bajingan rendahan. Permainan yang Anda mainkan amatlah pelik. Jadi kerahkan perhatian terbesar untuk menutupi jejak Anda dan jangan pernah biarkan atasan Anda menguak kedok Anda. Nah, sampailah kita di akhir bab ini. Jangan lupa beli buku originalnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.